Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bil Qur'an, amma ba'd. Jamaah kajian Ahad pagi yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita akan meneruskan kajian pertemuan tempo yang lalu yang berkaitan dengan surat An-Nas. Kita masih kurang beberapa ayat, 2 ayat terakhir, dan nanti sekaligus kita akan melanjutkan kajian ini kepada surat Al-Falaq, karena surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu turunnya bareng, sehingga kami anggap bahwa kajian ini surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah sama. Namun karena kemarin waktunya tidak cukup, makanya kami bagi menjadi 2. Namun sebelum kita mengkaji tafsirnya, lebih dahulu mari kita baca bersama-sama bacaan ini, terutama kepada jamaah bisa melihat ke papan tulis. Barangkali ada tulisan yang kurang jelas atau yang salah, nanti bisa dikoreksi bersama. Kita baca surat An-Nas dulu, setelah itu Al-Falaq ya, bawahnya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Kemudian surat berikutnya Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarrin naffatsat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Poin yang pertama, kita akan mengkaji secara bacaannya dulu, tajwidnya ya, biar jamaah lebih mengenal tajwidnya paling tidak. Dalam bab ini ada yang paling penting adalah qalqalah. Qalqalah itu
bacaannya memantul. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, gitu ya, memantul. Nah, dalam bacaan mantul ini ada 5 huruf yang kalau dibaca kemudian dalam keadaan sukun harus memantul bacaannya. Ada ba, kemudian jim, dal, to, kemudian qaf, ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Sering disebut gini, baju di toko gitu ya. Sering disebut untuk mengingat-ingat biar gampang. Kalau ada 5 huruf ini dalam keadaan sukun, maka bacanya harus dikolkolahkan. Ya, bahasa Indonesia mantul lah, tapi ini bukan mantap betul ya. Nah, ini mantul benar ya. Nah, jadi seperti di sini yang ba contohnya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jangan eman-eman, waqab gitu. Begitu pula untuk bacaan yang lainnya misalnya. Yang untuk yang lain, semuanya harus dibaca dengan qalqalah. Ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Ya. Untuk contohnya nanti bisa dicari sendiri. Yang penting poin-poinnya kita sudah ketemu. Ya. Saya sebelum melanjutkan kajian ini minta satu dari jamaah untuk membacakan surat An-Nas, nanti satu lagi surat Al-Falaq. Yang kepingin dikoreksi bacaannya silakan. Ya, nggak usah malu-malu, udah. Nggak apa-apa kalau barangkali kepingin di tasheh ya. Siapa? Iya silakan. Ya, datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud awalan ta'awud. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fiik. Bagus. Ya, silakan. Satu lagi, ya. Dengan siapa ini? Oh iya. Fadal, ya, silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu fiik ya. Bagus. Dan nanti untuk fa-nya ditipiskan lagi ya. Min syarrin naffatsa, fa itu lidahnya agak digigit sedikit ya. Fa yang tipis, jangan berdesis ya. Ya. Untuk usia jenengan dengan bacaan seperti itu luar biasa. Tapi biasa ya kalau kita itu kalau membaca Al-Qur'an nadanya masih ke bawah nada-nada Jawa ya. Karena orangnya Jawa. Kalau anjurannya itu Iqra'ul Qur'an bilahjatil Arabiyyah. Bacalah Quran dengan intonasi nada Arab. Barakallahu fikum ya. Udah bagus itu. Baik, kita masuk ke makna. Kemarin ada makna yang belum kita lanjutkan, yaitu ayat ke-5 sama ke-6 dari surat An-Nas. Di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Yaitu setan yang selalu berbisik di dalam hati manusia ya.
Nah, ini. Makanya manusia itu, semua kita itu sering sukanya itu ragu-ragu. Ragu-ragu dalam segala hal. Dalam ibadah, wudu merasa kayak belum wudu, atau udah wudu rasanya kayak sudah batal. Ya. Makanya orang kalau punya rasa yang seperti itu, hilangkan itu. Tinggalkan, jadi ikuti keraguan itu. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Lah yang bikin ragu itu kan batalnya, sehingga jangan dituruti. Sehingga kalau idza askala fi babni ahadikum syai' falayan sorif. Kalau di dalam perut salah satu di antara kamu semua ada yang muskil, ada yang aneh, jangan berpaling. Ya, hatta yasma'a minhu sautan aw yajida minhu rihan. Sehingga mendengar suara yang aneh ataupun menemukan bau yang misterius. Itu baru nanti berpaling dan berwudu lagi. Kalau cuma hanya rasa-rasa saja, jangan berpaling. Ya. Ada orang yang sama keluarganya merasa kayak udah ditolak, ya, sama istrinya. Saya itu udah sah, masih sah apa enggak sih? Udah itu apa belum sih? Itu juga termasuk was-was. Ya. Terus dihantui oleh setan begitu. Ya. Orang yang haji sedang melaksanakan tawaf itu juga diganggu sama setan. Berapa ini putaran keberapa? Ini putaran kelima apa keenam? Nah, biasanya lebih sedikit, lebih banyak ya. Kita baru berputar 5 kali, tapi seakan-akan rasanya sudah 6 kali. Makanya kalau orang tua biasanya ada yang bawa gelang karet itu. Nah, nanti kalau dari gelang karet dipindah dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Itu pun diganggu. Nanti lupa, ini dari kanan ke kiri apa kiri ke kanan ya? Lupa lagi. Nah, diganggu sama setan. Orang lempar jumroh juga sama. Udah 7 kali apa belum tadi batunya itu? Saya bawanya kelebihan apa enggak? Kayaknya tadi saya udah tak tambahi. Nah, gitu ya. Bahkan keraguan dalam keimanan. Kita sudah yakin berpegang dengan sunnah, berpegang dengan hadis, berpegang dengan Al-Quran, itu masih diragukan lagi. Saya kok kayaknya sendirian ya, gak ada temannya ya, kok saya kayaknya asing ya. Masya Allah. Ja'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu datang dengan keadaan aneh, dan nanti akan pada saatnya akan kembali menjadi sesuatu yang aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang yang menjadi orang yang istimewa tadi itu, yang aneh tadi itu ya. Makanya jangan khawatir kalau cuman hanya banyak-banyakan itu, nggak usah mengikuti yang banyak. Kalau itu salah ya itu sesuatu yang salah dan jangan diikuti. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri itu juga ragu-ragu ya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah bagaimana kau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah bilang, awalam tu'min, kamu nggak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakil yatma'inna qalbi. Mboten ya Allah, tapi itu hanya sekedar untuk menenangkan hati saya. Itu Nabi Ibrahim saja diberikan keraguan. Kata Rasulullah, wa ana ahaqqu bisyak min Ibrahim. Saya lebih ragu lagi kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Nah, makanya kita harus tepis, terus belajar. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu harus apa? Harus yakin, dan yakin itu bisa didapatkan dengan ilmu. Ya, kalau kita penuh dengan ilmu, sering ikut kajian sunnah, maka itulah yang akan menepis kepada keraguan. Nah, makanya orang-orang itu ada yang wudhu lama, nggak selesai-selesai, di kamar mandi jebur, kena ragu ya. Itu karena qillatil ilmi, karena nggak punya ilmu. Akhirnya mengikuti yuwaswisu fi sudurin nas itu, yang selalu menggoda di dalam hatinya. Lah, yang menggoda itu jenisnya adalah minal jinnati wan nas. Ada dari bentuk jin, ada dari bentuk manusia. Kalau dari bentuk jin kadang kita nggak lihat, hanya perasaan, prasangka begitu saja. Makanya inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu menelusuri manusia gitu ya, seiringan dengan aliran darah. Nah, jadi terus akan digoda. Itu kalau yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan bisa itu berbentuk teman. Kita mau ikut kajian diganggu, digoda, diajak yang itu. Bahkan bisa berupa keluarga sendiri.
mau ikut kajian pagi gini itu. Barangkali istri itu ngaji kok terus, nggak tahu repot ini dan itu. Hati-hati itu, ya. Ya mudah-mudahan istri kita solehah semua, insya Allah. Ya. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menuliskan tafsir yang dari Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Tuhan yang falak itu artinya sesuatu yang tenggelam, ya. Atau sesuatu yang menciptakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang Dia ciptakan. Ya. Saya berlindung dari Tuhan yang menciptakan, dari segala keburukan yang Dia ciptakan. Nah, bahasanya indah kan? Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan semua yang muncul pada malam hari. Ya, nanti ghasik itu bisa berarti rembulan, bisa berarti malam. Ya. Saya berlindung dari keburukan malam ketika dia telah datang, atau dari keburukan bulan manakala dia tiba. Ya. Wa min syarrin nafatsati, dan dari keburukan semua yang ditiup fil uqati, di dalam tali temali. Wa min syarri hasidin, dan dari keburukan orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki, idza hasada, manakala dia meluapkan kedengkiannya. Itu cukup jelas ya terjemahnya ya. Sekarang kita masuk tafsirnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan. Allah itu salah satu kriteria dalam tanda petik Tuhan itu adalah cirinya menciptakan. Makanya ketika ada orang, Tuhan saya itu Yesus misalnya, Tuhan saya itu bisa menciptakan apa enggak? Kalau tidak bisa menciptakan, nah jangan anggap sebagai Tuhan, karena tidak mampu untuk melindungi sendiri, nggak bisa. Tapi prinsip ketuhanan itu adalah yang bisa menciptakan. Tuhan yang lain ketika ditantang mampu menciptakan ini, jangankan itu, ngomong aja nggak bisa, apalagi melindungi diri. Tapi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maha menciptakan. Nah, gitu. Makanya dalam Al-Falaq sendiri itu, dalam Al-Quran disebutkan falikul habbi wan nawa, yang menciptakan biji-bijian. Siapa yang bisa menciptakan biji yang hanya bulat begitu, kemudian ditaruh di tanah, dalam waktu tertentu tiba-tiba langsung bisa merekah, bisa tumbuh jadi batang, setelah jadi batang keluar daun, keluar ranting, kemudian bisa keluar buah lagi, di dalamnya kemudian ada biji lagi. Nah, belum ada sampai saat ini, mungkin ila yaumil qiyamah, orang yang mampu merubah ya, sebuah ya, menciptakan sebuah biji saja itu nggak bisa gitu. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang akan kita minta kepadanya perlindungan, itu mampu untuk menciptakan semua itu ya. Jadi dari satu buah biji itu bisa tumbuh. Kalau bijinya saja menciptakan mungkin bisa, tapi biji yang aktif kemudian bisa reaktif dan bisa tumbuh itu nggak bisa itu. Kemudian falikul isbah, yang menciptakan cahaya. Oh, cahaya itu anugerah juga. Betapa beratnya kalau kita tidak pernah mendapatkan cahaya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah. Tahukah kamu semua jika Allah menjadikan kamu semua malam selamanya sampai yaumil qiyamah, adakah Tuhan selain Allah? Ya'tikum bidiain, yang bisa mendatangkan cahaya. Ada yang bisa mendatangkan cahaya? Enggak ada. Afala tasma'un, apakah kau tidak mendengar?
Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununahu fi. Tahukah kalian jika Allah menjadikan kamu semua siang terus sampai yaumil qiyamah? Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam agar kau bisa tenang pada malam itu? Ada? Tidak ada yang bisa menciptakan malam. Ya. Afala tubsirun katanya. Ya. Apakah kamu tidak melihat? Makanya ada malam, ada siang, ada malam. Itu sebuah anugerah. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fi. Dari rahmat Allah itu dijadikan malam dan siang agar kamu bisa tinggal di dalamnya dalam malam. Walitabtahu min fadlih, dan mencari anugerahnya di siang hari. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bisa bersyukur. Alhamdulillah. Ada malam, ada siang itu alhamdulillah. Betapa itunya susahnya kalau ada siang terus nggak ada malam, atau ada malam terus nggak ada siang. Itulah Allah, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Itulah Tuhan kita yang akan kita minta kepadanya sebuah pertolongan, dan bukan Tuhan yang lain. Bukan Tuhan yang hanya dikultuskan sebenarnya itu anak manusia kemudian diangkat sebagai Tuhan. Bukan Tuhan yang itu adalah sebuah misterius, pohon besar yang kemudian kita berlindung darinya. Bukan itu sebuah ciptaan yang diagungkan kemudian dianggap seperti itu. Bukan. Tapi Tuhan yang akan kita minta perlindungan darinya adalah Rabbil Falaq, Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur semua itu, Allah Azza wa Jalla. Nah, berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Dia ciptakan. Jadi Allah menciptakan itu ya memang semua sunatullah, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang nggak cantik, dan semuanya diciptakan begitu. Nah, semuanya itu sebagai ujian kepada kita semua. Nah, kita berlindung dari yang buruk, baik yang buruk kita bisa nampak ataupun keburukan yang kita tidak bisa nampak. Keburukan yang nampak kita tahulah, mungkin ada hewan yang bisa menyengat kepada kita. Wah, ada ular, biar kita terlindung darinya, tidak disengat. Ada kalajengking, ada tawon barangkali ada. Kita biar selamat dari itu semua. Atau mungkin dari racun. Ya, racun itu kan buruk, ya. Atau berlindung dari sesuatu yang kita tidak lihat. Hissiyan atau batiniyan, yang batin, yang kita tidak bisa merasa. Seperti buruknya apa? Ada namanya angin. Angin ada buruknya? Ada angin yang buruk? Ada. Makanya kalau datang angin yang kencang, kita bilang, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa a'udzubika min syarrih. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Karena ada angin yang kalau anginnya pelan-pelan itu bisa sepoi-sepoi. Tapi kalau anginnya itu kenceng, wah itu ada angin puting beliung, ada angin ini, ada angin yang bisa merusak. Ya. Hujan juga sama yang begitu. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan, bahkan dari keburukan diri kita sendiri. Dalam khutbah Ibnu Mas'ud mengatakan, wa min syururi anfusina, dari keburukan hati kita. Berarti hati kita itu ada keburukannya juga. Ya. Makanya hati itu bahasa Al-Quran itu nafsun, ya, nafs, jiwa. Ada jiwa yang baik, namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Sampai semua datang ke sini pagi hari, kemudian sudah mengimpi-impi, besok hari Ahad saya mau ikut ngaji. Nah, kebetulan ini kajiannya yang isi dirubah. Nah, itu nafsul mutmainnah yang ngajak. Tapi juga ada nafsu yang buruk, namanya an-nafsul amarah. Ya, innan nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa itu suka mengajak kepada keburukan. Ya, itu yang gondeli itu. Nah, mau sholat,
Gitu. Mau sholat itu udah berat, itu udah sholat itu masih diganggu. Itu nafsu amarah yang mengajak kepada keburukan, kepingnya marah, kepingnya mengajak yang aneh-aneh gitu. Kita lihat barang bukan punya sendiri itu udah ambil aja, orangnya nggak tahu. Barangkali nanti di belakangnya malah lebih parah dari kamu, kemudian kamu ambil aja. Padahal barang temuan itu tidak halal. Ya, kita punya kewajiban dan tanggung jawab yang besar. Namanya luqatah, dalam bab tersendiri itu ada bahasanya. Ya. Terus ada lagi nafsul lawwamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala bin nafsil lawwamah. Ya, nafsul lawwamah itu nafsu yang sukanya mencaci maki, yang suka menghibah sama orang lain, yang suka mengumpat, ya. Dan itu naudzubillah, ya, itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya. Tidak harus orang bodoh, tidak harus orang awam. Kadang ustadz sendiri itu bisa dalam kajian barangkali menghibah sama ustadz lain, naudzubillah, ya. Nah, kita upayakan di majelis ini tidak ada ghibah. Ya, tidak ada ghibah. Itu min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan yang diciptakan oleh Allah. Ya. Dari segala keburukannya. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari malam ketika dia datang. Ya. Dan dari malam ketika dia datang. Ya, ghasiq itu diartikan malam. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata, dirikanlah salat liduluki syamsi, dari terbitnya matahari, ila ghasaqil laili, sampai malam tenggelam. Ya, jadi ghasaq itu tenggelam. Wa qur'anal fajri, dan datangnya fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, jadi ghasaq itu sesuatu yang tenggelam. Lah, kenapa kita berlindung dari malam? Wah, malam itu biasanya sesuatu yang mencekam. Di malam itu hewan-hewan yang buas itu biasanya datang pada malam hari, seperti harimau, burung hantu itu, ya, datang pada malam hari. Bahkan sesuatu yang tidak tampak pun datang pada malam hari. Ketika malam hari datang itu, nah, datang pada malam hari. Ya, saya nggak tahu itu kalau film-film horor di TV itu biasanya mengidentikan dengan malam, ya. Nah, barangkali terinspirasi juga dari ayat ini barangkali. Nah, orang-orang kafir itu kan biasanya malah tidak Islam, ya kan? Tapi malah justru mengamalkan dan mempelajari Islam, ya. Dari segi keilmuannya itu begitu. Ya. Nah, kita yang orang Islam biasanya malah tahu bahasanya tuh, nah, karena nggak tahu tafsirnya, nggak tahu maknanya, akhirnya kita nggak tahu itu. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Ketika malam hari itu sudah datang, maka kita berlindung darinya. Termasuk jamaah sekalian, nanti di bab terakhir insya Allah kalau cukup juga kita bahas bahwa orang-orang penyihir itu mulai beraksi pada malam hari. Ya. Orang-orang yang belajar ilmu santet, ilmu pelet, ilmu kekebalan, ilmu ini, anu itu yang berkaitan dengan sihir itu malam harinya itu reaksinya. Gitu. Kemudian wa min syarrin nafatsati, dan saya berlindung dari keburukan tiupan-tiupan. Ya, nafasat itu kalau secara makna ada faih itu meniup tapi nggak ada pakai air, ya, gitu aja. Itu namanya nafakha yanfukhu, menyebul. Tapi kalau nafasat itu ada itunya dikit, gitu. Apa itu namanya? Oh, kalau ngidul kan kenceng, wah gitu. Ini tipis gitu, ya, gitu, ya. Itu nafas, ya, menyebul tapi ada itu. Lah, di sini kok pakainya nafasat. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, biasanya memang yang suka main sihir itu biasanya malah perempuan. Dukun-dukun yang itu biasanya perempuan. Ya. Konon malah dukun perempuan itu lebih manjur daripada dukun yang laki-laki. Ya. Semburannya itu kuatan dukun yang perempuan. Nah, makanya di sini lafadznya nafasat.
Tapi dalam mufasir lain menyebutkan oh tidak, jangan ekstrim kepada gender, nanti kita di gitu. Jadi nafasat itu adalah jiwa-jiwa buruk yang memang sukanya untuk, makanya ada ya, kalau orang-orang yang dagang pakai penglaris itu mesti tidak jauh dari yang namanya bebe itu, mesti tidak jauh. Makanya jangan seneng-seneng kalau kita beli gitu, kayaknya kayak gini, istimewanya apa, tapi kok laris ya gitu. Tapi jangan seudon juga ya. Kemudian kita mau beli, orangnya diinterogasi dulu, ini ditiup dulu apa enggak gitu ya. Ya jangan seudon. Tapi memang prakteknya orang-orang yang seperti itu pasti diludahi. Ya. Dan saya tahu banyak tentang seperti itu. Kok diajari, saya aja tahu kok. Ya kalau tahunya, tapi kalau prakteknya enggak lah gitu. Sekedar tahu gitu. Kenapa? Ya gitu ya. Oh, itu bisa terjadi kepada siapa saja ya. Ada yang mancing kemudian ada yang bunga gitu ditiup gitu, biar orangnya gitu. Ada namanya itu apa itu namanya pelet, ilmu pelet gitu, itu pokoknya ditiup itu. Kamalakum cahayakum lamun esok kembang setaman, lamun sore kembang setambun, tumi pemaring cabang bayi nol dua, wow langsung ya gitu. Ada jangan diikutlah gitu ya. Astagfirullah itu. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Wa min syarri nafasati fil uqad ini memang biasanya kalau orang-orang yang mempraktekkan dalam dunia seperti itu, ada yang pakainya itu boneka diikat sampai kemudian ditiup, wah baru ada yang disakiti. Ada yang naudzubillah, mohon maaf ini ya, celana dalam Pak diambil itu. Ada lagi yang rambut, ada lagi orang berludah, itu ludahnya diambil, dikual pakai kain putih ya, kemudian ditiup. Makanya nanti di asbabun nuzul saya akan membahas tentang ini. Saya belum bahas asbabun nuzul, ini masih maknanya saja. Lah orang-orang yang mempraktekkan ilmu seperti ini namanya sahir ya, penyihir. Dan penyihir itu hukumannya harus dibunuh itu. Secara syariah hukumannya itu harus dibunuh. Kenapa? Karena dia itu bisa membahayakan secara fisik, membahayakan secara akidah, kemudian membuat kerusakan, memperkeruh itu sihir itu, memperkeruh secara zahir, ya, orang bisa saling seudon, memperkeruh secara batin, ya, mengobrak-abrik di dalamnya itu. Makanya wajar kalau penyihir itu dibunuh. Makanya orang yang belajar sihir, ya, orang yang mendalami atau pernah bersinggungan dengan sihir, kalau tidak tobat, maka harusnya dia kena had untuk dibunuh. Kecuali kalau tobatnya sudah bagus dan Islamnya bagus, tidak mengulangi lagi, ya itu. Naudzubillah. Yang barangkali masih senang-senang cerepet-cerepet kayak gitu, nyari ke sana kemari biar begini, biar begitu, biar begini, nah, tinggalkan udah. Karena itu termasuk sihir. Ya. Nah, tanda-tandanya sihir itu ada beberapa. Di antara tanda-tandanya sihir itu adalah pertama, yang namanya sihir itu tidak akan keluar dari 3 hal. Yang pertama, pasti keluar dari ajaran syariah, menjerumus kepada bid'ah, itu pasti gitu. Misalnya yang menyeleweng dari syariah itu nulis bismillah diwalik Pak. Iya, bismillah nulisnya dari belakang, berarti sin. Gimana itu, saya aja nggak bisa nulis sin mem gitu ya. Nah, nanti ya ha gitu, ada yang begitu. Atau bahkan penghinaan kepada agama, suruh nulis itu pakai darah ya, darah ayam disembelih kemudian disuruh nulis, namanya sampar, ditulis diikat dalam satu, pasti tidak keluar dari seperti itu. Atau suruh menyiramkan khamr, atau suruh gitu, atau suruh menyembelih ayam, atau kalau yang lebih besar lagi menyembelih kambing gitu. Itu cirinya sihir. Kemudian cirinya sihir itu pasti mengajak kepada kekufuran, bahkan kesyirikan. Nah, itu nyembelih saman, kalau keping garap orang itu udah ini ayam sebelah dibismillahi orangnya gitu. Habis dibismillahi orangnya, ini nyembelihnya karena apa ini? Ya, wa ma uhilla li ghairillah. Jadi hewan yang disembelih bukan atas nama Allah itu. Ya. Kemudian yang ketiga, sering juga menggunakan bahasa yang tidak bisa difaham. Cirinya sihir itu begitu.
Jadi pakai mantra-mantra yang kadang nggak paham, atau seakan-akan pakai Quran tapi malah salah Qurannya, jadi dipleset-plesetkan. Minal jinnati wan nas itu diplesetkan minal jinnati waras. Astagfirullah ya, jadi dipleset-plesetkan Quran. Itu ciri-cirinya sihir itu begitu. Wal iyadu min dzalik. Naudzubillah min dzalik ya. Kita semua berlindung, mudah-mudahan kita tidak terjerumus dalam hal seperti itu, karena orang yang mempelajari sihir, orang itu bisa jadi kufur ya, bisa musyrik. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang hasud ketika dia berhasud. Karena ada orang yang hasud tapi hanya saja di dalam hati. Ada yang hasud diaplikasikan, ada yang hasud dia malah berontak dengan hasudnya itu ya. Makanya hasud itu bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya mungkin iri lah ya, iri. Secara definisi hasud itu pertama tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat. Jadi kalau orang lain punya kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dia nggak bahagia, itu hasud ya. Makanya sama hati-hati itu dalam hati. Kok ada orang tetangga kita baru beli mobil, sama dalam hatinya itu saya kok nggak senang sih, oh itu hasud itu. Hati-hati, itu harus didata itu hatinya ya. Jangan dituruti ya. Tingkatan yang kedua lebih parah lagi. Ketika ada orang punya nikmat, dia berharap mudah-mudahan nikmat itu cepat hilang atau diambil darinya ya. Itu hasud juga. Itu hasud kelas tengah ya. Yang ketiga lebih parah lagi. Kalau ada orang lain dapat nikmat, dia berusaha untuk mendistorsi, untuk menghalau, bahkan biar nikmat itu pergi ya. Ada orang baru beli mobil gitu, mobil dipasang paku karena nggak seneng, mau lewat samping rumahnya itu, rumahnya dihalangi karena enak aja beli mobil, saya yang depan rumah saja belum beli, mobilnya mau lewat mana kamu kalau saya tutup, dipalang itu hasud kelas beratnya. Makanya apakah hasud itu berdosa? Oh iya berdosa. Kalau sampai melakukan bisa termasuk dosa besar. Tapi kalaupun tidak melakukan, hasud itu termasuk akhlak yang buruk ya. Makanya kita harus berupaya biar tidak hasud dalam hati kita itu ya. Kalau ada orang lain senang, kita upayakan senang lah. Tidak menutup kemungkinan itu orang punya ilmu itu dihasut itu bisa ya. Karena yang satunya itu sering diundang ke sana kemari, itu dihasut tuh. Dihasut tuh. Ustadz itu ngapain itu dipanggil ke sana itu begini, itu hasut juga itu. Ya, hati-hati. Dalam kajian juga, kenapa kok ngajinya ke sana? Itu hasut juga, naudzubillah. Ya, makanya kita berupaya ini berlatih diri biar akhlak kita baik itu jangan. Ya, kalau ada tanda-tanda kehasutan itu harus dihilangkan sekuat tenaga itu, cepat. Nanti soalnya namanya penyakit itu akan semakin parah. Kalau sudah semakin parah, nanti kita sudah sulit, sadar-sadar sudah parah. Waduh, ternyata kok saya hasutnya udah stadium 4. Padahal di sini cuma hanya 3. Melebihi batas ya. Disembuhkan susah itu ya. Nah, hati-hati itu. Hasut. Ya. Nah, tapi apakah kalau kita punya nikmat nggak boleh ngomong? Nggak boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu sampaikanlah. Tapi lihat-lihat juga dong. Ya. Jangan bercerita tentang uang kepada orang yang nggak biasa megang uang. Sama orang, ada teman datang, usahanya masih susah, samanya diceritakan masalah usaha yang sekarang sedang booming, barang yang sedang ramai, online-nya sekarang yang sedang laris manis gitu. Temennya itu diceritakan kayak gitu, saya omsetnya setiap hari sekian dan sekian. Teman sama datang ke situ tuh mau mengeluh sebenarnya. Itu. Nah, jangan bicara sama orang itu. Atau kita bicara enak-enak kepada orang yang jarang makan enak gitu. Makanya para jamaah sekalian, hati-hati kalau posting makanan yang enak-enak itu ya. Sering kan gitu. Lagi makan apa itu kiong ya di sana itu. Kiong guys gitu. Sarapan di sana, ngomong monggo sarapan guys itu. Kita nggak tahu bahwa ada saudara kita, ada orang yang melihat juga share ini, ada orang itu yang barangkali tidak bisa makan seperti itu dan dia sedang kepingin. Hati-hati itu. Sama rekreasi ke sana kemari,
posting, ada pakai TikTok lagi sama istrinya, naudzubillah gitu ya. Ada orang yang kepingin ke pasar mau buat belanja aja susah, sampai masih bisa buang uang untuk foya-foya, untuk seneng-seneng gitu ya. Ya udah, sekedarnya aja lah ya, nggak usah lebay-lebay. Sekarang itu dengan adanya medsos, kalau kita nggak bagus-bagus akhlaknya, nggak ditata, itu malah bisa semakin rusak itu ya. Naudzubillah. Karena orang yang sering mengikuti hasud itu, nah, di samping akhlaknya buruk, kalau dilakukan itu bisa menjadi dosa yang besar. Yang ketiganya itu menjadikan hatinya itu susah, nggak pernah bahagia, dia tersiksa, tertekan oleh dirinya sendiri gitu ya. Lihat anu kepingin, lihat anu kepingin, lihat ini kepingin, akhirnya kepingin terus, dan apa yang ada di sampingnya itu tidak pernah ya dia syukuri. Akhirnya dia hanya kepingin. Nah, dia tersiksa dengan hatinya sendiri ya. Itulah bahayanya hasud. Makanya kita berlindung ya, dari Allah, terutama kepada orang yang hasud. Kenapa? Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap kenikmatan ada orang yang gak suka ya. Makanya hati-hati itu, jangan kita mengumbar kenikmatan yang kita miliki, nanti bisa saja nanti kita terkena hasud. Lah, kalau ada orang yang hasud begitu, itu nanti dia bisa bereaksi. Orang yang hasud itu ada yang namanya ain. Ain itu karena ain itu apa sih artinya? Mata. Tapi itu adalah keburukan yang disebabkan oleh pandangan mata. Lihat anak kita cantik, itu orangnya nafsu. Nah, itu ain, itu bahaya ain. Dan ada bahaya-bahaya yang lain. Barangkali kalau orangnya buruk kemudian menggunakan ilmu hitam dan akhirnya bisa mempengaruhi kepada kita, kena ain juga ya. Makanya lau sabaqal qadara syai'un la sabaqatil ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului qadar, maka ain lah yang bisa mendahului ya. Makanya hati-hati itu memposting ya, anaknya diposting, istrinya diposting, lagi rangkulan sama istrinya diposting. Oh, hati-hati itu, ada orang yang nggak suka, dipisahkan nanti suami istri. Dan praktek sihir yang paling besar itu adalah memisahkan antara suami dan istri ya. Dalam surat ya, yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman itu, yang malaikat Harut dan Marut itu kan yang yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, mereka memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Itu awal pertama kali sihir yang diajari itu adalah mengajari tentang bagaimana memisahkan antara suami dan istri. Gitu. Makanya hati-hati. Dan hasud itu jamaah sekalian, itu dosa pertama yang ada di langit dan di bumi, itu hasud. Setan sampai diusir oleh Allah ya, dari tanda petik surga itu juga karena apa? Hasud. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau sujud sama Adam? Lima khalaqtu ma mana aka angtas juta lima khalaqtu biyadai. Kenapa kau tidak mau bersujud dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Khalaqtani min nar, ana khairu minhu khalaqtani min nar. Saya lebih baik dari dia. Ya, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Hasud itu gak suka. Dia apa, bawaan saya, masa saya suruh hormat? Nah, itu hasud. Bahkan pembunuhan pertama di bumi itu ya, anaknya Nabi Adam yang awalan itu, yang bernama Qabil, itu membunuh Habil karena apa? Hasud, rebutan istri kan? Itu hasud itu, masya Allah, memporak-porandakan langit dan bumi itu. Makanya hati-hati kita jangan sampai hasud. Tapi juga jangan memancing orang untuk hasud. Ya. Makanya jangan seneng posting kenikmatan, ini, itu gitu, pamer gitu. Alhamdulillah, ya seadanya aja lah. Ya. Bahkan ada ustadz itu kalendernya dibunderi semua. Ketika ada tamu, saya mau minta waktu, tuh lihat itu kalender saya. Bikin orang lain hasud itu ya. Ya nggak usah gitu-gitu amat, taat gitu ya. Biasa aja. Itu bisa semua itu karena seperti itu. Ya. Makanya
Dalam hadis disebutkan, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuh falyad'u bil barakah. Barang siapa di antara kalian yang melihat saudaranya, dirinya atau hartanya sesuatu yang membuat hatinya itu kagum gitu, maka berdoalah dengan barokah. Ya. Fa innal ain haqqun. Karena ain itu nyata, kita berdoa biar kita terlindung. Lah untuk melindungi diri itu adalah dengan membaca, di antaranya adalah dua surat ini. Makanya dua surat ini namanya a'udzu. A'udzu itu berlindung. Berlindung itu ta'awud. Ya. Makanya disebut al-mu'awwidzataini. Ya. Mu'awwidzataini namanya dua pelindung. Ya. Qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq itu adalah salah satu ayat ruqyah untuk melindungi diri kita dari segala keburukan. Ya. Biar kita terlindung dari semua keburukan itu gitu. Lah, ayat ini, surat ini, kedua surat ini turun. Pertama, ada yang menganggap bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa kedua surat ini itu makiyah. Jadi surat itu ada dua, ada makiyah, ya, makiyah, ada madaniyatun. Ya, makiyah itu kalau bahasa Jawa ya bangsa Mekah. Nah, kalau madaniyah bangsa Madinah. Tapi ini bukan hanya sekedar istilah. Makanya ada yang menganggap kalau makiyah itu turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah turunnya di Madinah. Belum tentu. Ketika Rasulullah Fathu Mekah, ya, ketika Rasulullah haji, itu ada ayat-ayat yang turun di Mekah, tapi namanya Madaniyah. Jadi tandanya Makiyah dan Madinah itu batasnya adalah setelah hijrah dan sebelum hijrah. Ketika Rasulullah sebelum hijrah itu namanya Makiyah, tapi ketika beliau sudah hijrah namanya Madaniyah, gitu ya. Jadi jangan beristilah kalau Mekah itu turunnya di Mekah, gitu ya. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati itu di Mekah. Tapi itu suratnya Madaniyah. Ya, gitu. Jadi Makiyah dan Madaniyah itu kaitannya adalah masalah waktu, bukan masalah tempat. Ada yang beranggapan bahwa kedua surat ini itu Makiyah. Karena di situ ada ayat lain yang mendukung wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu wahai Muhammad dari semua keburukan manusia. Inna kafainaka syarrul asrar. Saya cukupkan kamu dari semua keburukan orang yang berbuat buruk kepadamu. Ada lagi ayat fasayakfikahumullah. Aku cukupkan kamu, Allah cukupkan kepadamu dari semua keburukan. Sehingga qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq itu dianggap turunnya di Mekah, gitu ya. Pendapat ulama yang kedua bahwa kedua surat ini tuh turun di Madinah dan ini yang lebih sahih. Ya. Ini suatu saat Rasulullah itu terkena sihir, yukhayyal. Jadi beliau itu tidak melakukan apa-apa, tapi rasanya kayak melakukan. Beliau nggak mandi, tapi rasanya kayak mandi. Beliau nggak melakukan apa-apa, tapi rasanya kayak melakukan. Bahkan Siti Aisyah bilang gitu, ya Rasulullah, engkau di sini saja tidak melakukan apa-apa, tapi rasanya sudah kayak melakukan. Ya, yukhayyal gitu. Nah, sampai beberapa hari itu Rasulullah terkena hal tersebut, dan pada akhirnya turunlah dua malaikat dalam keadaan setengah tidurnya Rasulullah itu. Ada dua malaikat, malaikat Jibril dan Mikail, yang satunya di kepala, yang satunya di kaki. Saat itu Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah sholat akhirnya minta sama Allah, saya minta fatwa kepada Allah, apa sebenarnya yang terjadi kepada saya ini. Ketika setelah sholat itu turunlah dua malaikat Jibril dan Mikail, mereka berbincang. Malaikat, ini kenapa ini orang ini? Yang satunya jawab, orang ini terkena sihir. Sihir dengan apa? Sihir dengan ikatan. Di mana? Di sebuah sumur. Oleh siapa? Oleh anak-anaknya Labid bin A'sam. Ini ahli sihir, dukun kelas berat ini. Akhirnya turunlah ayat, kata Rasulullah bangun, turunlah ayat
Itu qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq dulu ya, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab dan seterusnya, dan qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Ada berapa talinya itu? Ikatannya itu ada 11. Jadi sisir, ada rambutnya diikat. Ya, diikat. Terus ditaruh di bawah batu, dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Lah kemudian di dalam sumur itulah namanya Bi'ru di Arwan. Ya. Nah, jadi kalau di sana itu sumur itu ada namanya semua. Ya. Ada Bi'ru Ali, ya. Itu Bir Ali sekarang. Ya. Ada Bi'ru Utsman, ada Bi'ru. Itu ada nama-namanya. Itu dimasukkan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Ali, kepada sahabat Tolha, dan kepada Ammar bin Yasir, orang yang pertama kali orang tuanya dibunuh jadi syahid itu. Nah, kemudian dicarilah itu, dan di dalamnya benar ditemukan ada 11 ikatan. Dan setiap kali dibacakan qul a'udzu birabbil falaq, lepaslah itu satu ikatan. Min syarri ma khalaq, lepas lagi. Dan seterusnya 11 ikatan itu lepas. Dan akhirnya Rasulullah menjadi seperti sedia kala. Itu asal muasalnya, asbabun nuzulnya kedua surat ini. Lah ketika Rasulullah sudah turun ayat ini, akhirnya Rasulullah sembuh. Dan kedua surat ini itu turun setelah surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sama surat Al-Quraisy. Tapi dalam tertibnya mushaf yang kita lihat itu, dia berada di mana? Setelah Al-Ikhlas, ya. Nah, jadi ini kan kita ngajinya kan dibalik ya, dari Anas kemudian naik ya. Nah, kalau tertibnya kan dari atas turun. Nah. Dari surat Al-Ikhlas, ya, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Dan ini pelindungan semua. Ya. Kalau Al-Ikhlas itu adalah salah satu bentuk, nanti insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, adalah suatu keyakinan bahwa ilah itu hanya Allah, Tuhan itu hanya Allah. Kita mengikhlaskan niat, ya, yang kaitannya adalah dengan ubudiyah. Nah, kalau Al-Falaq itu kaitannya adalah dengan pertolongan. Kita minta tolong sama Al-Ikhlas tadi itu, yang kita ikhlaskan tadi itu Allah. Makanya kalau yang pertama, iyyaka na'budu, kepadanya lah aku menyembah, ya. Baru wa iyyaka nasta'in, dan kepadanya lah kami minta tolong. Jadi sembah dulu baru minta tolong. Jangan minta tolong terus nggak pernah sholat. Ya, sembah dulu sama Allah. Makanya kalau ada orang yang barangkali ya, ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, akalilah Allahnya itu, kasih sedekah, ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan saya cepat sembuh, kan begitu ya. Gitu. Jangan minta dulu gitu ya, nadar malah pakainya, kalau saya diparingi sembuh saya mau begini. Mau begitu aja harus nadar dulu. Nadar itu kan sifatnya orang pelit ya, makanya jangan disering-seringkan nadar ya, nggak bagus. Nanti kalau kita nggak mampu melakukan karena saat itu kan kita butuh keluar seenaknya, nanti kalau nggak kena kafarat nanti ya. Makanya di dalam tertib surat itu, nah, Quran Utsmani itu Al-Ikhlas dulu, baru Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kemudian poin yang kedua adalah, coba perhatikan itu suratnya. Pertama, gangguan manusia itu ada dua, ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri sendiri. Kalau dari luar ya dari orang lain, dari binatang, baik itu yang tampak atau tidak tampak. Kita cukup berlindung kepada Robnya satu. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan. Dari apa? Dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Berapa Robnya? Satu. Tapi manakala kita berlindung diri dari keburukan diri kita sendiri, Robnya tiga. Qul a'udzu birabbin nas, ya, Tuhannya manusia, Malikin nas, yang merajai manusia, Ilahin nas, ya, sembahnya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari yang bergejolak di dalam hati. Itu masih ada terusannya.
alladzi yuwaswisu fi sudurinas, baru diterangkan detailnya minal jinnati wan nas. Justru sebenarnya melawan diri sendiri itu yang lebih berat. Ya, terkadang kita anggap enteng ya. Makanya itu ada satu kata-kata roja'na min jihadil akbar, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Itu bukan hadis itu ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan ya, bahwa kalimat ini adalah kalam dari Ibrahim bin Abi Ablah. Ibrahim bin Abi Ablah ya, dalam kitab Kashful Khafa, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari sesuatu yang besar kepada dari sesuatu yang kecil kepada sesuatu yang lebih besar. Adapun orang yang menisbatkan katanya ini itu hadisnya turun pada perang Tabuk, itu nggak ada dalilnya, la aslalahu ya, nggak ada dasarnya, tidak berdasar. Tapi kalaupun itu dikaitkan kepada beliau Imam Ibrahim bin Abi Ablah, itu memang iya, gitu ya, nggak apa-apa, bukan hadis kan. Nah, beliau mengatakan bahwa kita pulang dari sesuatu yang lebih besar dari ini itu udah dahsyat, tapi kita ada lagi yang lebih dahsyat, apa? Memerangi diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri, keburukan kita sendiri, itu lebih besar. Makanya orang biasanya lebih mudah untuk menghukumi orang lain daripada menghukumi diri sendiri ya. Kalau sama orang lain, kritis, melontosi itu bisa sampai telanjang, itu kelihatan ya. Tapi kalau sama diri sendiri, enggak kelihatan. Makanya ada ungkapan bahasa Indonesia itu, apa itu? Yang semut di gajah di pelupuk mata enggak tampak, itu ya. Semut di iya, gitu ya. Sama lah yang pintar belajar bahasa itu. ya gitu itu begitu, masya Allah ya. Nah, sehingga jamaah azan ya Allah, agar kita terlindung dari segala keburukan, termasuk keburukan sihir, termasuk keburukan apa, salah satu upayanya adalah pertama dengan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau bisa kita makan kurma ya. Man akala sab'ata marati ajwah, itu usima minas sihr wasum ya. Barang siapa yang makan setiap hari 7 kurma ajwa, kurma Madinah itu ya, maka kita akan terjaga dari sihir, dari racun ya. Nah, ya. Tapi kan kita makan kurma aja kalau Ramadan ya, itu karena lidah kita itu kadang nggak seneng sama kurma gitu, nggak sama yang manis-manis gitu, kadang nggak suka. Padahal itu sebenarnya kalau kita niatkan dengan baik itu bisa jadi pelindung. Terus yang kedua, untuk melindungi diri kita dari segala sesuatu yang buruk itu adalah dengan berzikir ya, berdoa kepada Allah. Setidaknya salah satunya adalah dengan membaca Qul huwallahu ahad, kemudian membaca surat Muawwidzatain, membaca ayat kursi, membaca surat ayat Al-Baqarah. Itu adalah upaya-upaya untuk menjaga diri. Lah sayangnya itu banyak orang yang nggak tahu tentang zikir. Zikir pagi dan sore aja banyak yang nggak tahu. Giliran ada yang tahu nggak dibaca. Giliran ada yang baca nggak khusyuk bacanya. Ketika khusyuk bacanya nggak sering-sering. Ketika ada baca yang sering-sering lalai. Nah itu ya, makanya padahal zikir itu bisa melindungi diri kita lebih besar daripada tembok Ya'juj wa Ma'juj ya. Ya'juj wa Ma'juj itu yang dikurung sampai sekarang nggak dikeluarkan, itu zikir pagi sore itu bisa melindungi kita dari segala keburukan lebih dahsyat daripada tembok itu. Nah, tapi kita jarang baca. Saat saya nggak tahu bacanya apa sih. Nah, ini ada kitab bagus namanya Hisnul Muslim ya, yang dikumpulkan oleh Al-Ustadz Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani ini. Ini kitabnya bagus ini. Ini baca ini. Ada yang punya kitabnya? Nah, kebetulan saya cuma satu. Saya nggak promo mau ngasih. Tapi saya dulu tuh punya banyak gitu kayak gini, tak kasihkan. Nggak tahu yang dikasih itu baca apa enggak. Dan ini bagus ini kita baca. Ya, kita dengar petir itu langsung kita baca. Yusabbihur subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min haifatih. Jangan kalau ada petir malah ditutupi kupingnya. Kita nggak tahu doanya itu. Ya, jamaah azanillahu wa iyyakum. Waktunya sudah
siang. Saya ternyata sudah durasinya 1 jam lebih ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu dibahas dan saya minta beberapa saja yang bertanya karena waktunya sudah siang. Silakan. Bapak Haji Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ke tafsir dari Ghasiqin idza waqab. Ya. Malam apabila telah tenggelam. Iya. Di situ diidentikan pada malam Iya. itu terjadi banyak kejahatan. Betul ya. Sedangkan bagaimana kita menyikapi ketika ada juga waktu-waktu paling efektif untuk mendekatkan kepada Allah itu terjadi pada malam hari. Iya, betul ya. Kemudian ada perintah menghidupkan malam Iya. di bulan Ramadan. Benar. Nah, menyikapinya gimana Ustaz? Ya. Kemudian Ghasiqin idza waqab. Apakah ada perbedaan atau idza waqabnya itu kejahatan itu muncul ketika sudah gelap gulita? Penafsiran dari idza waqab dan sebelumnya, artinya sebelum gelap gulita atau sesudah gelap gulita. Ya, baik. Nah, sementara itu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir dari Ghasiqin idza waqab. Padahal kalau malam dalam Al-Quran itu, dalam perintah agama kita itu malah suruh menghidupkan malam, ada qiyamul lail, ada ya ibadah-ibadah yang bagus, bahkan di situ juga doa mustajab. Ya, Allah juga turun pada malam hari, kemudian hal min mustaghfirin sa'firulahu, ada orang yang minta ampun akan aku ampun dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya pas. Karena pada malam hari itu banyak kejahatan, makanya jangan sampai kita lalai pada malam hari. Ya, makanya ada doa itu sebelum tidur kita baca. Ada doa sebelum ketika menjelang sore kita baca. Ya. Karena kalau malam itu identiknya orang udah mulai capek, udah mulai itu. Makanya di malam hari dibangunkan oleh Allah, ayo bangun, sholat tahajud, ayo sholat witir sebelum tidur, ayo berdoa, makan sahur dan seterusnya. Ya. Itu salah satu tarbiyah robbaniyah, ya, pendidikan Allah agar orang-orang yang baik itu tidak terkena dengan keburukan-keburukan pada malam hari. Ya. Ya memang keburukan tidak harus malam ya, tapi ketika malam itu memang biasa reaksi-reaksi keburukan itu semakin banyak. Nah, ditambah-tambah sesuatu mencekam ya, malam itu kan sesuatu yang sudah mencekam itu. Ya. Makanya kalau di sini masih mending kita kalau malam terus ada lampu dan sebagainya. Tapi kalau malam di tempat-tempat tertentu, kita dulu di sini itu malam udah habis isya itu udah sepi ya. Itu menjadikan suasana itu kayak mencekam. Ya. Dalam cekaman itulah kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang muslim itu ayo di malam hari pada sholat, pada berdoa, pada ini biar terlindung. Termasuk orang yang kalau masih terkena ain, masih terkena seperti itu kan kalau malam jangan tidur dulu. Biar selamat. Biasanya orang mudah terkena seperti itu kalau dalam keadaan lalai, terutama ketika tidur. Ya. Kalau perempuan dalam keadaan haid biasanya itu mudah kalau diguna-guna sama orang itu. Ya. Lah kaitannya sama ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu gimana bunyinya, Mas? Enggak. Idza waqab. Iya. Kejahatan itu akan datang itu di gelap gulita. Iya. Malamnya itu atau sebelumnya. Kejahatan itu datang pada kapan saja, tapi lebih banyak ketika malam. Ya, ketika malam. Ya. Makanya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ketika malam itu sudah mulai datang. Biasanya seperti dukun-dukun itu praktek itu pada malam hari. Ya. Sudah mulai menjelang maghrib. Orang yang belajar ilmu-ilmu begitu itu biasanya nunggu maghrib dulu. Ya, selepas maghrib baru itu mulai nata-nata garam, mulai nata bawang, mulai nata itu dari mulai maghrib. Semakin malam itu semakin itu. Ya makanya
Kita berlindung dari mulai sore, ya. Ghasiqin idza waqab, ketika sudah mulai gitu. Itu makanya kenapa kok malamnya yang disebutkan, kok nggak siangnya? Apa siang nggak ada keburukan? Ada, tapi kalau kaitan yang hal-hal seperti itu kaitannya mesti malam. Coba serigala aja kan keluarnya kan malam-malam. Kucing lah, kucing ya. Kan ada kucing kalau pagi siang tidur, kalau malam mulai keluyuran kan gitu ya. Kelelawar itu juga sama. Kalau siang pada tidur, kalau malam wah udah mulai mencari. Itu makanya ghasiqin, keburukan malam. Nah, itu gitu ya. Gimana, cukup? Oh, satu lagi, masya Allah. Ini dari Ustadz ini. Wah, ini ahlinya antum ini malah. Itu kalau seandainya misalkan ada orang yang diduga misalkan ya ciri-ciri yang tadi sudah sampaikan itu, cara mengobatinya bagaimana? Ah iya. Kalau ada orang yang diduga terkena sihir atau santet, poin yang pertama, jangan mudah menyimpulkan kalau ada orang sakit itu terkena sihir. Yang pertama itu, jangan dikit-dikit kepalanya pusing, aduh aku kena santet ya. Sebab nyantet sampean lho sapa? Wis melarat keteberan duwe gitu ya. Jadi kalau sebelah itu orang itu ketia sangat melarat gitu ya. Kok merasa disantet sama orangnya eman-eman santet lah gitu ya. Nah, apalagi kalau dalam dunia kayak gitu tuh biayanya banyak gitu. Untuk beli minyaknya aja mahal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan suudzon. Justru kita nggak terkena gitu, kitanya udah suudzon duluan, sehingga menduga saya diserang sama saya diserang sama ini. Orang yang dagangnya sepi karena memang kualitasnya nggak bagus, kemudian suudzon sama yang lain, sama sampingnya, aku digarap ini sama yang ini, ditembak ini saya, untung saya. Astagfirullahaladzim. Jangan mudah menyimpulkan seperti itu. Hilangkan itu semua ya. Nah. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Tawakal ya. Nah, berobat secara syar'i dulu yang tampak. Kalau memang kita sakit ya berdoa secara syar'i ya. Jangan dikit-dikit kemudian langsung ini. Kalau sudah mentok terakhir itu ruqyah ya, ruqyah. Tapi ruqyah itu juga itu salah satu yang menghalangi kita tidak masuk surga tanpa hisab. Orang yang meruqyah itu nanti masuk surganya dihisab dulu ya. Makanya jangan senang-senang sama jatuh keceklik terus, tolong saya diruqyah gitu. Lah kok gampang teman diruqyah gitu. Jangan mudah-mudah untuk ruqyah ya. Alladzina la yastarqun, orang yang masuk surga tanpa hisab itu alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah atau yang meruqyah ya. Walaupun itu alternatif terakhir, Islam punya alternatifnya biar kita tidak syirik ya. Kemudian NB nih, hati-hati. Ruqyah itu harus kepada ahlinya, orang yang ahli ruqyah. Sekarang itu ada istilahnya itu ruqyah, padahal itu dukun. Gitu, namanya aja ruqyah. Nah, tapi sebenarnya bukan ruqyah. Nah, harus lihat orangnya tauhidnya bagus apa enggak, sholat jamaahnya bagus apa enggak. Ya. Nah, kita lihat gitu. Kalau orangnya bumbuh gitu, cuman bisa gitu ya. Terus buah, wes mari. Gitu ya. Nah, itu hati-hati itu. Ya, jangan salah. Nanti kita malah terjerumus kepada sihir. Ya. Orang yang mendatangi kahin itu lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, tidak diterima. Orang yang percaya fa inni bari'um minhu, percaya kepada kahin, kepada sihir, kata Rasulullah, saya berlepas diri darinya. Naudzubillah min dzalik gitu. Ya. Makanya hati-hati jemaah sekalian ya. Nah, yang paling penting sebelum semuanya itu terjadi ya, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lalai karena sihir itu bisa mengenai kepada orang-orang yang lalai. Ya. Kalau lalai itu mudah kena. Makanya jangan sampai lalai. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari saya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang hampa. Ya, jangan sampai hampa. Zikirlah. Apalah haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, usahakan selalu ingat kepada Allah dalam setiap saat. Ya. Bahkan justru kita akan menghadap Allah, bibir ini dalam keadaan basah dengan berzikir kepadanya. Dan itu akan dijamin dengan surga. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.